Assalamualaikum Krenyes Mania. Saya sering banget mendapat pertanyaan, Mas, gimana sih cara nyambungin banyak headphones ke satu lubang phones mixer ataupun audio interface untuk kegiatan podcast bareng berempat atau bertiga ataupun kegiatan ngeband bareng. Misalkan banyak teman-teman yang ingin main band bareng tetapi lubang headphones yang ada di mixer itu cuma satu. Gimana cara nyambunginnya ya? Dan kebetulan banget saya lagi pakai mixer ini dan kita akan bahas tema tersebut. Nyambungin satu lubang phones ke banyak headphones. Ini gimana caranya ya? Saat ini saya menggunakan mixer Behringer Zenix QX1202 USB yang mana lubang phones-nya cuma ada satu. Misalkan, Mas bisa nggak pakai lubang-lubang yang ada di sini? Misalkan dicolokin di control room out. Maka jawabannya tidak bisa. Suaranya keluar di sebelah kiri doang. Ya, suaranya keluar di sebelah kiri doang. Nggak bisa ya teman-teman. Pakai lubang-lubang yang lain selain phones, suaranya tidak akan keluar kanan kiri. Maka teman-teman, di sini membutuhkan peralatan tambahan. Bagaimana kalau di split, Mas, di jumper gitu, bikin kabel jumperan untuk ke banyak headphones? Maka jawabannya sebetulnya itu tidak bisa. Walaupun nanti bisa bunyi juga, bisa bunyi. Tetapi nanti preamp atau IC op-amp di lubang phones ini akan overload dan kepanasan ya. Jadi walaupun beberapa orang menggunakan kabel splitter atau bikin sendiri, jadi satu lubang dipecah jadi banyak gitu ya di paralel, nanti efeknya adalah op-amp atau IC amplifier penguat yang ada di lubang phones ini akan overload karena memikul terlalu banyak speaker ya. Terlalu banyak speaker yang disambung ke sini. Jadi headphones ini isinya speaker ya teman-teman. Jadi kalau kita terlalu banyak menyambung speaker ke satu lubang, maka IC op-amp-nya akan cepat overload dan lama-kelamaan akan rusak. Jadi kalau teman-teman pengen mixernya awet, lubang phones-nya awet, jangan diparalel ke banyak headphones ya. Kecuali kalau teman-teman sultan ya, bisa beli mixer ini kapan aja. Mau gunakan sekali rusak ya nggak masalah. Terus solusinya gimana, Mas? Solusinya teman-teman membutuhkan sebuah alat untuk mengakomodir banyak headphones. Contohnya di sini adalah headphones amplifier dari Arctron. Jadi teman-teman bisa gunakan model apapun. Saat ini yang saya rekomendasikan worth it yang ini karena harganya lebih murah daripada yang lain tapi kualitasnya bagus. Jadi teman-teman gunakan headphones amplifier ya. Yuk langsung aja kita bongkar isinya apa aja di dalam sini. Oke, seperti ini isinya. Seperti biasa. Buku petunjuk penggunaan dan ada QC pass-nya di sini. Ada warranty card-nya tapi masih bahasa Mandarin ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman kalau beli di saya nanti untuk garansinya bisa kita bantu. Nah ini warranty registrationnya. Ini masih cetakan asli dari sana. Ini dia headphones amplifiernya, teman-teman akan dapatkan kabel power supply-nya. Jadi dia menggunakan kabel charger HP standar. Ini enaknya kita bisa pakai kabel casan HP, nggak perlu bingung-bingung. Misalkan kita ada di lokasi yang lupa gitu ya, lupa bawa kabelnya, kita bisa gunakan kabel casan HP. Oke, packagingnya seperti ini, dilapisi busa tebal, jadi aman. Dan kecil mungil seperti ini penampakannya. Bodi besi ya, bodi metal. Input 1 pecah jadi 4. Input 1 pecah jadi 4. Ada juga tipe yang lebih rame lagi, lebih banyak lagi lubangnya. Atau teman-teman bisa cascading ya. Masuk satu, multi drop ya. Masuk satu terus keluar ke headphone amplifier lainnya, misalkan digunakan untuk orang yang jauh lebih banyak, misalkan 10 orang. Nah, nanti teman-teman bisa beli ininya beberapa unit, kemudian bisa direnteng gitu ya.
masuk keluar gitu. Jadi satu disambung ke headphone amplifier berikutnya, ini ke headphone amplifier berikutnya, jadi banyak. Lubangnya jadi banyak. Dan kelebihan dia masing-masing lubangnya memiliki amplifier terpisah, jadi bisa diatur volume headphones masing-masing. Misalkan teman-teman menggunakan headphones yang tidak sama mereknya, tipenya, teman-teman bisa atur volumenya. Kadang kan berbeda tipe, berbeda kekuatan suara. Oke, langsung aja kita cobain cara pasangnya. Untuk menyalakan unit headphones amplifier ini, teman-teman perlu sambungin dia ke adaptor ya. Di sini ada petunjuk. Sebaiknya menggunakan adaptor HP, ya, charger HP ataupun power bank. Jangan menggunakan dari laptop ataupun dari komputer, karena biasanya nanti akan timbul sirkulasi listrik noise ya. Atau laptopnya nanti akan overload karena memikul beban terlalu berat. Jadi di sini akan saya sambungkan ke charger HP. Charger HP yang saya gunakan adalah dari Ugreen, karena hati-hati kalau teman-teman menggunakan charger abal-abal atau charger-charger yang enggak jelas mereknya, itu bisa merusak peralatan audio teman-teman dan bisa nambahin noise juga. Jadi gunakan yang pasti-pasti. Nah, sekarang kita sudah siap untuk nyambungin headphones amplifier ini ke mixer. Dan untuk menyambungkan phones ke headphone amplifier, teman-teman membutuhkan kabel seperti ini, TRS ke TRS, Akai stereo ke Akai stereo. Teman-teman tinggal colokin aja ke phones, ya, masuk ke phones dan masuk ke input di Actron HA4, ya, masuk ke input sini. Kemudian sambungin headphones teman-teman ke salah satu lubang yang ada di sini. Nah, sekarang kita sambungin adaptornya. Dan Actron H4 sudah nyala. Teman-teman bisa lihat di sini indikator powernya nyala hijau. Kemudian teman-teman putar volume headphones. Ih, suaranya enak banget nih. Saya nggak nyangka suaranya bersih dan kualitasnya nggak rusak. Ini saya coba bandingin kalau dicolokin langsung dan lewat sini ya. Ini suara dicolokin langsung seperti ini. Dan ini suara ketika sudah menggunakan Actron H4. Suaranya lebih enak pakai ini. Jadi tidak ada masalah dengan impedansi headphones. Jadi teman-teman, impedansi headphones itu bermacam-macam. Ada macam-macam jenisnya. Ini sepertinya lubangnya sudah universal. Jadi semua headphones masuk ke sini suaranya tetap natural. Nah, di sini saya akan memperagakan ke teman-teman suaranya seperti apa kalau dicolokin langsung atau dicolokin ke sini. Nanti teman-teman bisa dengerin secara detail. Saat ini teman-teman mendengarkan suara saya dari sini. Oke, ternyata suara Ucha 202 kalau disetting dengan pas bisa lebih bersih ya ternyata daripada USB interface internalnya mixer ini. Padahal isinya sama-sama juga ya. Oke, jadi saat ini teman-teman mendengarkan suara saya dari lubang phones-nya mixer masuk ke Ucha 202, masuk langsung ke teman-teman melalui aplikasi OBS. Jadi ini direkam secara live, secara langsung ke teman-teman. Jadi teman-teman mendengarkan suaranya melalui alat ini di lubang phones. Nah, sekarang kita akan sambungin ke Actron untuk mendengarkan suara kalau teman-teman pakai Actron. Jadi teman-teman langsung mendengarkan langsung dari lubang ini ya. Oke, kita pindah.
Dan seperti inilah suara kalau teman-teman menggunakan Actron HA4. Saya lebih suka karakter suara pas disambung ke sini, lebih natural gitu ya, lebih enak. Yang tadi kalau langsung di sana kayak terlalu booming gitu ya. Dan di sini teman-teman masih bisa mengatur volumenya sesuka hati. Tes. Wah. Tes. Jadi bisa super kencang ya. Misalkan teman-teman menggunakan headphones-nya itu suaranya pelan, bisa dikencengin lagi pakai headphones amplifier ini. Dan teman-teman bisa colokin keempat headphones ke lubang yang ada di sini. Jadi ini solusinya buat teman-teman yang mau podcast rame-rame menggunakan satu mixer. Kalau mikrofon kan udah pasti bisa masuk 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk headphones-nya teman-teman membutuhkan peralatan tambahan seperti ini. Jadi suaranya seperti ini yang menurut saya ini udah enak banget kalau untuk podcast, rekaman rame-rame. Dan teman-teman yang mau nanya, yang sering nanya ke saya, Mas, kalau live streaming enaknya pakai apa? Maka UCA 202 ini saya rekomendasiin banget. Bedanya apa sama UCA 222? Itu berbeda di output digitalnya aja. Jadi secara fisik UCA 202 dengan UCA 222 itu sama persis. Inputnya sama, ada monitor, saklar monitornya, ada lampu indikator, ada SPDIF out atau optical out, headphones out, ada knob volume di sini. Fisiknya sama persis. Cuman yang UCA 222 itu ada bundle software, ada CD kecil yang menurut saya nggak terlalu banyak saya pakai. Jadi saya lebih pilih UCA 202 karena harganya sedikit lebih murah dan hasil yang dihasilkan juga lumayan bagus gitu ya. Jadi saya gunakan UCA 202 lebih ekonomis dan hasilnya bersih seperti ini. Dan semoga video ini menjawab pertanyaan dari teman-teman semua tentang lubang headphones ataupun peralatan untuk merekam atau live streaming mixer ke komputer ataupun ke HP. Untuk memecah lubang headphone satu menjadi banyak, teman-teman perlu menggunakan alat seperti ini, headphones amplifier, 4 channel ataupun lebih dari 4 juga ada. Di sini saya menggunakan Actron HA4 Plus dari Actron yang 4 channel. Kemudian untuk merekam suara mixer ini agar teman-teman bisa mendengarkan detail suaranya, saya menggunakan UCA 202. Kalau teman-teman tertarik, link pembelian 2 produk ini ada di bawah. Dan mixernya apakah dijual, Mas? Mixer ini akan segera saya jual, teman-teman. Jadi teman-teman stay tune kapan waktunya nanti kita akan launching mixer ini kita jual. Dan kebetulan saya juga lagi BU atau butuh uang untuk membeli produk yang lain untuk direview. Dan agak berat hati juga, ini mixer udah lama banget, mixer kesayangan. Tapi mau nggak mau kita harus lepas ya. Nanti waktu untuk penjualannya akan saya informasikan di channel ini. Jadi teman-teman stay tune, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan saya rutin menayangkan video setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Jangan lupa teman-teman tonton. Subscribe biar nggak ketinggalan informasi. Gabung buat teman-teman yang pengen bergabung menjadi member Krenyes Mania. Saya akhiri video kali ini sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Krenyes.